Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya untuk di jam terakhir ya. Ya, Bu. Udah pada sholat kan? Udah. Bu. Nah, udah makan? Belum. Belum Tadi makan, nggak Bu. makan dulu. Habis beli kuota. Nyatet dia, Bu. Lagi nyatet PKN, Bu. Mau lagi nyatet PKN. Keburu makan. Nyatet kok. Ada yang nyatet, ada yang beli kuota ya. Iya, Bu. Tadi habis beli kuotanya, Bu. Oh, habis. Yang beli mah beli, Bu. Yang enggak, Bu. Oh gitu. Ya sudah, apapun kendalanya, yang penting pada siang hari ini kita bisa bertemu lagi ya. Bu. Iya, Bu. Pada kesempatan kali ini, udah kenalan kan ya kita ya di MPLS ya? Ya udah kenalan kan ya? Apa ada yang nggak ikut MPLS? Ada Bu. Ada. Ya udah, supaya lebih afdol kita perkenalan terlebih dahulu. Nama Ibu Eka Sari Agustin, mengajar fisika kelas 11 MIPA dan biologi kelas 10. Nah, alamatnya ini di Kampung Baru. Moto hidupnya manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Berhasil. Ada yang mau ditanyain tentang perkenalannya? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Umur Ibu berapa tahun, Bu? Coba tebak umur. Berapa kira-kira umurnya? 37, Bu. Wow. Tuh. Berapa? 15 tahun, Bu. 22, muda banget ya? 24. Mendekati. 25, Bu. Nah, tadi ada 24, yang benar Bu. tuh. Nah, ya. Ibu tahun ini 24 kan, Bu? Ya, tahun ini Ibu nanti 24 tahun. Tanggal 1 Agustus nanti. Wih, hebat kan, Bu? Kita tipit lah yang nebak. Bagi dua. Woi, boleh. Ada lagi yang ditanyain selain umur? Udah Ibu nikah punya belum, Bu? berapa, Bu? Coba kelihatannya statusnya gimana nih? Masih single, Bu. Nah, masih single. Udah terjawab ya. Apalagi yang mau ditanyain? Udah, itu aja. Kamar GQ. Udah, Bu. Udah ya. GQ. Ada yang tahu kita pada siang hari ini belajar mata pelajaran apa? Biologi. Udah pada tahu lah ya. Kalian walaupun kelasnya kelas IPS, tapi ada pelajaran IPA-nya, yaitu untuk peminatan ya. Dalam hal ini, biologi lintas minat namanya. Jadi kita mengenal sedikit lebih jauh mengenai biologi. Sudah tampil? Sudah tampil? Angga, kelihatan nggak Angga? Mana Angga itu nggak ada suaranya? Am, kelihatan nggak layarnya Am? Kelihatan Am?
Enggak. Obat yang buka kok. Dulu di grup Pak. Tampil kan layarnya? Ini saja jadi ini enggak. Nah, pada siang hari ini di pertemuan pertama biologi kita akan belajar mengenai ruang lingkup biologi. Sudah tahu kan ya biologi? Lingkup SMP sudah pernah belajar biologi? Udah. Belum, Bu. Belum. Saya MTS, Bu. Oh, MTS. Kan di Ada IPA baik ada aja. tuh. Sudah belajar IPA tapi kan? Pernah sih, Sudah, Bu. Bu. Sudah, Bu. IPA mah bawah. Nah, biologi ini kelanjutan pelajaran IPA yang kalian pelajari di kelas IPS. Suara Ibu Iya. terdengar jelas kan ya? Terdengar, Bu. Sinyalnya Dengar, Bu. cut-cutan. Jelas, Bu. Endet-endetan. Patah-patah, Bu. Coba cari posisi dulu, coba. Posisi yang koneksinya stabil gitu. Aku tulis ya, sabari cap-cap aja gue. Sabari iya jing sabari belajar mah. Bukunya disiapkan ya. Iya, Bu. Udah, Bu. Nah, pendahuluan. Setelah belajar ini diharapkan kalian mampu menjelaskan ruang lingkup biologi, permasalahan pada berbagai objek biologi, dan tingkat organisasi kehidupan melalui penerapan metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja. Lalu menyajikan data penerapan metode ilmiah tentang permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan. Nah, berikut ini merupakan penerapan biologi dalam kehidupan sehari-hari. Pada suka makan roti, tempe, suka kan? Suka ge kalau ada, Bu. Kalau enggak ada mah enggak. Tempe tiap hari kan digoreng? Iya, Bu. Atau ada yang kemarin udah disuntik vaksin? Wih, belum, Bu. Belum. Takut, Bu. Takut. Kenapa harus takut? Gimana ge, Bu? Lihat jarumnya aja. Cukup. Nah, vaksin, pembuatan keju, pembuatan roti, pembuatan tempe. Di sini ada yang suka makan tape? Enggak, Bu. Biasanya kan kalau hari pasaran tuh ya, Senin Kamis tuh banyak yang jual tape tuh. Nah, cara buat tape juga itu merupakan penerapan biologi dalam kehidupan sehari-hari tuh. Pokoknya yang sering kalian temui lah, fermentasi. Tahu fermentasi makanan? Pembusukan makanan karena adanya bakteri. Terus contohnya pembuatan tape. Itu merupakan penerapan biologi yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi katanya ada yang nggak tahu, Bu. Belum nih, belum pernah belajar biologi. Nah, disinilah. Nah, biologi ini berasal dari kata bios yang berarti hidup dan logos yang berarti ilmu. Apa katanya tadi? Anjir. Bios yang berarti dan logis yang berarti ilmu. Iya.
Sri, mana Sri? Ya, Bu. Biologi berasal dari kata apa, Sri? Bios yang berarti hidup Ya, dan logos yang ilmu. berarti ilmu. Jadi kalau digabungin biologi itu apa? Ilmu yang mengkaji dan mempelajari tentang makhluk hidup dalam kurung organisme baik yang bersifat makroskopis maupun mikroskopis. Nah, pinter. Itu ya. Sekarang udah tahu nih, kenapa kita harus belajar biologi dan apa sih biologi itu? Nah, di sini disebutkan dia adalah ilmu yang mengkaji dan mempelajari tentang makhluk hidup, baik yang bersifat makroskopis maupun mikroskopis. Nah, kalau makro itu makro ya, sesuai asal katanya. Makro itu besar. Nah, makanya dia itu adalah organisme yang dapat dilihat dengan mata secara langsung. Misalnya kita nih, manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, itu namanya organisme makroskopis. Lalu yang kedua ada lagi namanya organisasi mikroskopis, yaitu organisme yang tidak dapat dilihat dengan mata secara langsung, tetapi menggunakan alat bantu, misalnya lup. Tahu lup? Lup itu kaca pembesar. Ada mikroskop. Waktu SMP biasanya ada tuh, kalau kelas 1 ini apa namanya, percobaan menggunakan mikroskop. Pernah nggak? Pernah. Pernah. Nah, mikroskop ada dua. Ada yang pakai cahaya matahari secara langsung, dengan ada juga satu lagi tuh mikroskop elektron. Dia pakai sumber dari arus listrik. Sambil dicatat ya. Iya Bu, ini Bu udah dicatat Bu. Nanti kalau sudah dicatat, kirimkan fotoannya ke WA Ibu. Sembari ditulis ya, biar nanti pas selesai kalian langsung kirim. Kenapa? Sambil nulis Bu. Ngambil buku. Bu, nantinya dikirim ke itu enggak Bu WA Iya. materinya Bu? Iya, nanti dikirim. Oh iya Bu. Oh. Japri. Japri. Grup. Ya Bu. Japri. Jupri. Ya Bu. Menang tak? Nanti para Ya, jadi itu sistemnya gini ya. Kalian nulis nih buat semua mata pelajaran. Nulis nama kelas di awal paragraf ya. Nah, nanti tulis tugasnya apa. Nanti difoto, kirim ke guru mata pelajarannya. Seperti itu. Soalnya kemarin waktu MPLS segala macam itu pada nggak ngerti nih. Cara ngirimnya kayak gimana. Tuh. Meradat dong. Gimana nih kalian nih, Zoom hari ketiga? Suaranya putus-putus Bu. Boros kuota, Bu. Boros kuota. Sehari habis berapa giga? Sampai 2 giga.
Hampir 1 giga, Bu. Hampir 1 giga. Habis 2 giga, Bu. Habis Tadi 2 doang, Bu. giga. Iya Ya. itu. Iya, jadi kan semester kemarin itu kan ada evaluasi. Jadi hasil evaluasinya itu supaya lebih efektif, supaya kaliannya bisa bertatap muka langsung dengan gurunya, maka semester ini tuh digunakanlah Zoom gitu kan. Nah, untuk informasi, kalau kalian untuk Zoom seperti ini ya, itu ada loh paketnya itu namanya edukasi itu. Kalau enggak Zoom conference, video conference gitu. Nah, itu harganya lebih murah, tapi bisanya cuman buat Zoom, Google Meeting, kayak gitu yang buat belajar. Ada yang pakai Indosat, pakai Telkomsel, Tri, semuanya ada kok paketnya. Video conference nama paketnya tuh. Jadi lebih murah, enak. Tapi emang bisanya cuman buat belajar aja, nggak bisa buka Bu, buat gratisan IG ya. gitu. Daripada kalian beli kuota yang biasa kan, kalau kuota biasa tuh lebih 2 kali lebih mahal. Kalau yang buat Zoom aja itu lebih murah. Coba deh dicek. Jadi buat peranti gitu, buat peranti Zoom ya. Udah selesai? Udah, Bu. Belum, Bu. Belum. Jangan-jangan udah pada ini nih ya, udah pada nggak biasa nulis. Karena saking lamanya nggak sekolah. Biasanya kalau udah lama nggak nulis itu kan jadi kaku jarinya. Lanjut ya. Ya, Bu. Lanjut, Bu. Bisa di SS kan ya? Ya, Bu. Bisa, Bu. Bu. Nah, berikut ini adalah cabang biologi Cabang-cabang di ilmu. antaranya. Nah, seperti kalian tahu tadi ya, kan biologi itu sangat luas tuh katanya. Ilmu yang mempelajari apa tadi? Bios dan logos. Bios itu ilmu, logos itu apa tadi tuh? Makhluk hidup kan? Nah, karena saking banyaknya ya makhluk hidup Iya, ini Bu. dan dikelompok-kelompokkan, maka biologi ini terdiri dari berbagai macam cabang. Yang pertama ada namanya anatomi. Cabang biologinya itu. Nah, objek yang dipelajarin tuh susunan tubuh makhluk hidup. Lalu ada botani, segala sesuatu tentang kehidupan tumbuhan. Udah tahu. Udah ada di situ semua ya Suaranya penjelasannya. putus-putus, Bu. Putus-putus ya. Kayaknya sinyalnya kurang Ya, Bu. stabil ini. Putus-putus suaranya. Iya, Bu. Keluar lagi aja, Bu. Bu, susah. Ya, bisa dilihat ya cabang-cabang biologinya. Ada bakteriologi sesuai dengan namanya, mempelajari tentang bakteri. Fisiologi, embriologi, genetika, histologi, dan mikologi. Lanjut ya. Suara ibu masih kedengaran? Kumaha tuh, kumaha.
Ya udah, silakan ditulis terlebih dahulu. SS-an aja. Kedengeran nggak suara Ibu? Halo. Iya Bu ya, ada. Ya, Bu. Nah, selanjutnya ini ada berbagai cabang lagi. Ada mikrobiologi, morfologi, parasitologi, patologi, Paleonto. paleontologi, sitologi, sampai dengan zoogeografi. Nah, semuanya ini adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari makhluk hidup. Ya, kalian bayangin aja nih, dunia ini kan penuh dengan makhluk hidup nih. Nah, dunianya aja udah besar, apalagi ilmu-ilmunya kan, ilmu-ilmu yang mempelajari Iya. tentang makhluk hidup tersebut. Lanjut Bu. Setelah tadi itu ada cabang-cabang biologinya, sekarang ada peranannya. Tadi kan di awal kita sudah melihat tuh sedikit peranan biologi itu sendiri ya. Nah, di sini akan dijabarkan mengenai detail-detailnya nih. Yang paling penting, pasti kalian kalau secara umum ya, kalau orang melihat bidang kedokteran, kalau dalam sains itu pasti biasanya selalu dikaitkan dengan anak biologi nih, biologi katanya gitu. Yang pertama yaitu dalam bidang teknologi. Misalnya manfaatnya ya atau peranannya itu pembuatan bayi tabung, metode KB, keluarga berencana, nah, cangkok organ tubuh, itu misalkan ada yang jantungnya sudah tidak berfungsi, ginjalnya sudah tidak berfungsi, itu bisa menggunakan biologi sendiri tadi. Lalu bedah plastik, yang mukanya misalkan ada kekurangan atau kelainan misalkan. Biasanya bibir sumbing, atau karena kecelakaan mungkin rahang kalian itu ini ya rahang nih agak geser atau seperti apa, itu bisa diperbaiki. Terapi gen, misalkan kalau kalian ada seseorang nih yang punya kelainan genetik gitu ya, bawaan, bisa diterapi gennya. Misal kalau bayi tabung itu kayak misalkan contohnya artis-artis tuh banyak. Kayak Inul Daratista, dia udah menikah misalkan selama 20 tahun nih. Ternyata belum dikasih keturunan sama Yang Maha Kuasa, bisa dia pakai bayi tabung. Bayi termos.
Kalau yang kemarin itu yang terbaru misalkan siapa ya artis ya? Zaskia Sungkar. Zaskia Sungkar tuh kemarin kan lagi viral tuh yang kelahiran anak pertamanya tuh. Itu dari proses bayi tabung. Yang kedua yaitu bidang farmasi. Bidang farmasi temannya kedokteran ya pastinya ya. Nah, bidang farmasi ini contohnya pembuatan vitamin, vaksin nih yang sekarang lagi di blow up ya, vaksin COVID. Tadi ada yang bilang takut. Kenapa? Takut jarum suntiknya. Iya, Bu. Takut. Masa Dari SD juga takut, Bu. nggak ada rasanya? Ya, Bu, dirasain mah nggak ada, Bu. Cuman itunya tuh. Sebelumnya, Bu, lihatnya Ya takut. dong, Bu, takut. Nggak usah takut, apalagi perempuan loh nanti. Pasti berhubungan dengan jarum suntik. Vaksin itu, jadi kalian jangan sampai termakan informasi hoax ya. Di masyarakat kan bilang katanya jangan divaksin, katanya dimasukin ini katanya gitu racun segala macem. Ada yang bilang dimasukin chip katanya gitu kan untuk vaksin COVID. Jangan sampai kalian termakan itu ya. Vaksin itu disuntikan ke dalam tubuh supaya kalian itu kebal terhadap penyakit. Misal kalau vaksin COVID, berarti di dalam vaksin COVID itu ada nih si bibit-bibit COVID dimasukkan ke dalam tubuh. Lalu nanti di dalam tubuh itu dia berteman sama tubuh kalian. Nah, ketika nanti ada si COVID lain yang menyerang kalian ya. Nah, kalian itu sudah berteman kan sama si COVID-nya. Jadi ketika kalian terkena, misalnya terkena virusnya, kalian udah membentuk namanya itu antibody. Antibody itu pertahanan. Sama seperti kalian waktu kecil. Kan itu kan ada tuh kalau bayi-bayi ya, dibawa katanya sampai umur 5 tahun berapa ya kalau nggak salah. Sampai sebelum 3 tahun apa. Itu ke posyandu, divaksin juga. Nah, biasanya kalian kalau bapak ibunya itu biasanya udah nggak usah divaksin katanya. Divaksin jadi sakit katanya gitu. Memang karena ketika tubuh kita dimasuki oleh sesuatu yang asing, vaksin itu kan asing kan, bukan diproduksi oleh tubuh kita sendiri, maka respon tubuh kita akan sakit. Maksud sakit itu karena tubuh kita itu sedang mengenali siapa nih. Oh, ternyata ini vaksin. Nah, yaitu efek sampingnya itu bisa demam. Kalau ke bayi, ke kalian juga kalau yang virus COVID vaksinnya bisa juga demam. Nah, itu tidak perlu dicemaskan, yang penting diobatin. Nah, jangan dihindari vaksin ya. Coba siapa yang waktu kecilnya divaksin? Belum pernah. Saya, Bu. Siapa lagi? Di SD pernah. Di SD pernah. Coba waktu kecil tuh, waktu kalian umur 1, 2 tahun, 3 tahun. Siapa yang divaksin? Diimunisasi namanya kalau dulu ya. Kalau anak kecil namanya diimunisasi. Di posyandu. Iya, di posyandu. Diimunisasi semua kan? Iya, diimunisasi. Itu supaya sebagai itu kalian, pertahanan tubuh kalian. Ketika nanti ketemu nih sama si virus-virus yang virus-virus yang sudah kalian dapatkan vaksinnya, ya kalian bisa menghindari itu. Ya, jangan ada
Terutama yang biasanya orang-orang zaman dulu nih, jangan diimunisasi, engkone or bisa turu sebengi katanya gitu kan. Engkone panas, sumeng gitu. Kalian yang udah tahu nih harus kasih tahu, nggak apa-apa gitu. Karena nanti ya contohnya nih, kalau misalkan nggak diimunisasi, tahu dahlan iskan? Tahu nggak? Dulu itu dia menteri. Coba deh cari. Dahlan Iskan namanya. Dia dulu kalau nggak salah menteri BUMN. Waktu kecil, karena dulu dia hidupnya di kampung, waktu kecil Pak Dahlan ini nggak dapet vaksin hepatitis. Nah, begitu dia itu umur berapa ya? 50-an. Nah, dia kena penyakit nih hepatitis. Entah itu hepatitis B, entah itu hepatitis A, pokoknya dia hepatitis. Nah, hepatitis ini penyakit yang menyerang hati kita. Penyakit kuning kalau kata bahasa orang kampungnya ya. Karena tubuhnya jadi kuning, perutnya jadi buncit, isinya cairan. Matanya kuning tuh. Nah, ternyata dulu zaman dia kecil dia nggak dapet tuh imunisasi. Nah, karena sudah terlanjur penyakitnya sudah menggerogoti, akhirnya dia itu hatinya diganti dari donor orang lain. Nah, setelah itu kan berarti si hatinya itu diambil kan, diganti gitu. Dia mengadakan cangkok organ tubuh namanya. Setelah dicangkok, ternyata dia disuntikan lagi vaksin oleh dokternya, disuntikan imunisasi. Jadi dia diimunisasi hepatitis pada usia sekitar 50 tahunan, sama seperti cucu dia yang baru diimunisasi juga. Gitu ya, karena penting imunisasi itu ya. Mungkin di tempat sekarang kalian, di tempat hidup sekarang di kampung kalian terbebas dari hepatitis, dari penyakit-penyakit yang ada vaksinnya, yang diimunisasikan. Tapi ketika kalian keluar kota, bertemu dengan orang yang mengidap penyakit tersebut, nah kalian beresiko tertular penyakit tersebut. Gitu. Paham ya sampai di sini ya, pentingnya vaksin ya. Ya, paham, Pak. Iya, jangan sampai kalian termakan hoax itu katanya nanti kalau divaksin dimasukkan chip. Emang kalian presiden Amerika yang mau diikutin orang-orang, yang mau dikepoin orang-orang sampai chipnya dimasukin ke dalam tubuh, kan nggak masuk akal ya. Gitu. Nah, selain vaksin juga ada obat-obatan tradisional, baik jamu maupun obat-obatan modern. Lalu, peran biologi selanjutnya yaitu dalam teknologi pangan. Nah, dalam teknologi pangan ini, peran biologi itu ada untuk memproduksi makanan-makanan yang kalian konsumsi, makanan-makanan favorit kalian, yang sering kalian makan setiap hari lah. Keju, sosis, sarden, ya, kecap, tempe, tape, oncom, dan banyak lagi teknologi pengawetan makanan. Yang keempat, bidang pertanian. Misalnya penemuan bibit unggul. Sering kan kalian nih misalkan ada yang bapak ibunya sering nanam-nanam atau petani. Sering. Iya, sering. Ada. Biasanya kan kalau beli bibit kan ada tuh tulisannya. Bibit unggul apanya gitu kan. Nah, itu merupakan
produk dari ini kayak kultur jaringan. Misal mau pohonnya itu kecil aja tapi buahnya melimpah. Gitu. Kalau nggak ada inovasi di bidang pertanian ya, peran biologi di bidang pertanian, kita nggak akan tuh nemuin yang tahu kan Siska Kol itu, dia di TikToknya katanya semangka berharga puluhan juta. Apanya coba itu? Atau sama-sama semangka, atau sama-sama melon, apa yang bikin dia harganya mahal? Karena tadi pembuatannya atau produksi si melon, si semangka, itu dari kultur jaringan ini. Dibuatnya dengan ilmu penelitian, seperti itu. Pasti tahu ya yang suka buka TikTok ya, Siska Kol. Untuk yang suka nanam nih di sawah juga kan, itu ada juga tuh. Kalau kayak di Jepang, gimana sih supaya kita nanamnya padinya nih bulirnya satu aja tapi jadinya banyak. Itu ada di peran biologi untuk pertanian. Pasti kan orang tua kalian kan tahu tuh mana bibit yang bagus, katanya mana bibit yang jelek. Kadang sama orang tua kalian juga tuh ada tanaman-tanaman yang disilangin sendiri. Nah, itu juga salah satu pembuatan bibit unggul. Nah, yang selanjutnya ada bidang biologi di bidang peternakan. Misalnya cloning untuk hewan, inseminasi buatan, ayam petelur tanpa pejantan, dan hewan ternak yang bermutu unggul lainnya. Yang sering main di peternakan ayam nih, pasti tahu kan? Ayam putih, ayam broiler. Itu dari mana tuh? Terus telur ayam petelur tanpa pejantan. Itu juga bisa. Tinggal disuntikan aja hormon apa. Nanti bikin si ayam itu nelor terus-menerus. Kalau telur sama ayam, Bu, apa dulu, Bu? Apa dulu coba? Telur. Telur asalnya dari mana? Ayam dulu lah. Masa tiba-tiba, coba kalian pikirin, masa tiba-tiba di dunia ini ada telur satu ya? Masuk akal nggak? Nggak kepikiran. Telur itu kan produknya. Kepiting. Kepiting. Kalau ibu jawabnya ayam dulu dong. Ayamnya dulu ada. Terus nanti dia itu bertelur. Kan yang hidup ayamnya dulu. Sering kita lihat ya, terutama ayam putih tuh, ayam broiler. Kok ayam broiler tuh nggak ada yang nggak ada jantan betina kan? Semua bisa dipotong. Mau nggak kalian kalau dipikir, kok bisa gitu loh, segitu ayam di kandang banyak, tapi kok nggak ada yang bertelur ayam itu? Mandul kali, Bu. Mandul Iya, itu bagian dari rekayasa peran biologi dalam bidang peternakan. Nah, lalu selanjutnya ada dalam bidang perikanan. Untuk
untuk budidaya udang windu, udang yang besar itu ya. Lele. Terus budidaya kerang penghasil mutiara dan budidaya ikan hias. Ikan cupang, ikan koi, supaya ikan cupang itu punya apa? Kalau ikan cupang punya apa sih? Belalai. Bukan belalai, apa ya? Sirip. Siripnya itu kayak mawar itu ya, meliuk-meliuk itu. Nah, dikawinkanlah tuh spesi cupang B dengan cupang Z. Jadilah cupang AZ misalkan. Kayak gitu. Nikahinnya sama siapa, Bu? Kenapa? Dinikahinnya sama siapa? Iya, emang Ayam. ya dinikahin antar cupang lah, dikawinkan, bukan dinikahkan. Kalau dinikahkan tuh harus Bukannya secara sama penghulu. emang ada penghulu ikan. Takutnya ada. Gitu ya. Nah, ikan koi juga sama tuh. Mau ikan koinya banyak warna, berarti dikawinkan antara koi warna putih oranye dengan koi hitam kuning. Jadilah warnanya banyak. Selanjutnya ada di bidang industri. Bidang industri lebih kompleks ya, banyak ya. Misalnya peleburan logam. Kalau kalian sering lewat di apa namanya? Di Ciwandan itu banyak tuh industri-industri yang mengaplikasikan ilmu Kimia. biologi ya. Ada biologi dan ada kimia. Ya, kimia itu bisa dicampur dengan biologi, namanya biokimia. Lalu yang ke-8 ada bidang pengelolaan lingkungan hidup. Pengolahan sampah, itu kan peran biologi juga. Sampah yang dibuat pupuk kompos. Tahu ya pupuk kompos ya? Pupuk yang berasal dari bahan-bahan yang membusuk, yang mudah membusuk seperti sayuran, daun-daun. Itu bisa dijadikan pupuk kompos. Nah, ada banyak ya peran biologi dari yang positif, ini semua yang kita bahas ini peran yang positif. Peran negatif juga banyak. Katanya nanti tahun berapa ada isunya katanya. Berbagai negara itu membuat senjata biologi katanya. Tahu senjata biologi? Tahu. Nah, Tahu, senjata Bu. biologi itu membuat virus. Katanya seperti itu. Tapi itu dilarang sama PBB ya, tidak boleh seperti itu. Karena bahaya sekali. Contohnya aja COVID kemarin. Munculnya di Guangzhou, Cina, sampai ke Indonesia. Padahal kitanya nggak pernah ke Cina, kan? Nah, seperti itu. Yang kita pelajari yang positif-positif saja. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Nggak ada, Bu. Yakin nggak ada yang ditanyain? Yakin, Bu. Boleh bertanya nih biologi. Seru loh biologi itu. Ya seru, Bu, tapi nggak ngerti, Bu. Hah? Nggak ngerti? Nggak ngerti apanya ini? Seru kalau kitanya ngerti, Bu.
Kenapa? Jelas berarti. Jelas bu. Yakin. Boleh kok bertanya. Udah selesai berarti nulisnya. Udah Bu, selesai. Tapi yang 1 nyampe 25 belum. Bu Randy belum ditulis, Bu. Materinya Belum kirim ditulis, Bu. grup Belum aja sih, Bu. tulis. Yang Kalau cabang-cabang ilmu Bisa biologi. dikirim ke grup enggak, Bu? iya, nanti dikirim di grup WA. Iya, Bu. Makasih. Bu, makasih bu. Ibu lagi di mana, Bu? Ini lagi di sekolah di ruang kantor. Enggak pulang dah, Bu. Ya udah sore. Iya, nanti pulang. Kan belum selesai. Jadwalnya kan sampai jam 2:30. Jam 4 bu. Bu. 4:30, Bu. Makan Sampai dulu, jam Bu. 2:30. Udah tadi udah makan, udah sholat. Betul tuh belum sholat ini tuh. Apa sih Reno? Udah tulis ininya absennya. Udah Bu. PKN siapa bu? Guru PKN siapa bu? Guru PKN tadi Ibu Ade Sehuroh. Wadah. Iya, Bu. Bu Ade. Ini mana nih? Sana ini. Salah kayaknya ngasal ya. Agus Saputra ini. Sanai Kubus D. Ini kalian rumahnya di mana ini alamatnya? Lebak Ciung, Bu. Oh, Lebak Ciung, pantes. Pantas ya, Bu, nggak ada sinyal, Bu. Iya. Sinyalnya bu. Sinyalnya lagi di angin bu. Siti Sofia tuh, di mana Siti Sofia rumahnya? Lebak Cium, Bu, sama aja. Waduh, tapi hebat lah Lebak Ciung bisa Zoom. Saya nggak ditanya, Bu. Alhamdulillah. Iya, Abdul. nanti satu kan. Oh, Ngopi dulu Abdul. Ini Gatrik Randy nih. Namanya siapa? Randy Fauji, Bu. Oh, Randy Fauzi. Di mana rumahnya? Di Keramat, Bu. Triti. Tariti. Tahu enggak, Bu? Tariti. Iya. Iya, Bu. Dulunya dari SMP. Dari SMP apa MTS apa? Dari sekolah mana? MTS, Bu. Dari MTS. MTS Asam, MTS Macute? MTS mana? Alheriah Banjarsari, Bu. Oh, Kadu Odeng. Banjarsari, Kadu Odeng. Iya, Bu. Iya. Sapmawati, dari mana Sapmawati? Lebak Cium, Bu, sama, Bu. Oh, banyak nih dari Lebak Bangga Cium amat ya. wong Lebak Cium kun. Iya, Ge. Lailatul udah ditanya belum ya tadi? Lailatul. Lailatul, waduh dia mah aja ngantuk kali bu. Yayan, dari mana Yan? Tampuyan, Bu. Tampuyan ada sinyal ya? Hebat. Nggak ada, Bu. Ini juga H+. Oh, H+. Yang penting bisa lah Zoom. Nah ya itu bu bener. Ini Irfa nih, Irfa. Irfan. Waduh, di mulu. Dari mana Irfa? Kampung Sinamau Kidul.
Oh, Kampung Sinang Mangu Kidul. Sinyal bagus berarti ya di situ ya. Sinyal bagus, Bu. Alhamdulillah. Emang, Bu. Reno, dari mana kamu, Ren? Karak, Bu, karak. Karak mau deket. Iya, Bu, deket. Tetangga Sinang Mangu ya. Iya, Bu, banyak sinyal, Bu. Iyalah banyak sinyal. Suaranya juga paling keras dari tadi ya. Siti Sofia udah belum? Belum, Bu, belum. Tulisnya belum, Bu. Oh, Siti Sofia dari mana? Ya Lebak Ciung ya tadi ya? Tadi udah Bu Lebak Cium. Oh iya Lebak Ciung. Iya. Orang apa ya, kameranya nggak dibuka jadinya nggak pati apa ya, nggak gimana Nggak pati gitu kan apal. kalau ngelihat. Iya nggak pati apal, saya yang dilihat tampilan cuman S R Yayan, tulisan Yayan. Nih Abdul Muhi, dari mana Abdul Muhi yang terakhir? Dari Liberum, Bu. Liberem, deket Liberem mah. Iya, Bu, dekat, Bu. Ahmad Arifudin belum ditanya nih. Kampung tadi, Bu. Kariti. Siap, siap. Muhlisin mana Muhlisin? Orang Keramat, Bu. Amat. Terakhir. Udah kayaknya ya, udah semua ya. Udah, Bu. Udah semua ditanyain. Yakin biologi nggak ada yang tanyain. Nanya apa kek? Mumpung gurunya ada. Semua udah tahu kan kelas Kan masing-masing? bertanya. Ya. Halo. Krik, krik. Kedengeran ya suara ibu ya? Tadi agak ngeblank sedikit, soalnya kayaknya sinyalnya hilang. Ayolah yang mau bertanya nih. Masa nggak ada yang mau bertanya ah? Ini saking nggak ada yang masuknya paling. Tapi perasa kita lihat dulu video. Kehilangan dirimu. Apa mau nyanyi? Waduh. Nyanyi. Berisik, Bu. Di masuk itu saja.
Ya, Ibu ada video. Iya, Bu. Tapi pas lagi ngaca, pernah nggak kalian langsung pikiran? Buang virus sampai sakit. Nge-lag Bu videonya Bu. Lag. Ya. Wah, Lag ya? ya, itu lelet. Udah enggak kan? Udah enggak, Bu, enggak, Bu.
Dibayar sekarang. Adelan deh. Bu. Bu. Yo, Tugasnya di mana, Bu? kenapa? Tugas. Materi, Bu, materi. Mau langsung dikirim? Ada tugas nggak, Bu? Iya dong ada.
Tolong kirimin aja Bu ke grup Bu. Tulis Bu sekalian nih. Iya Bu, tugasnya kirimin aja Bu ke grup. Doain. Tigain. Empatin. Limain. Udah dikirim. Udah teh Bu. Udah. Ya udah Bu, makasih Bu. Oke. Udah habis ya waktunya ya? Belum habis ya? Belum datang, Bu. Belum datang apanya. Nah, ini, Bu. Sudah ya, berarti tugasnya mencatat. Tulis nama, kelas, lalu difoto. Kirimnya japri, jangan di grup. Ya, Bu. Siap, Bu. Jangan ditunda-tunda. Kalau sudah selesai langsung dikirim. Besok kan ada tugas lagi, ada tugas lagi. Ya. Ya Bu. Baik, cukup sekian ya pertemuan biologi kita pada siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami. Yakin nggak ada yang tanya ini? Kalau nggak ada yang tanyain, Ibu cukupkan. Sebelum itu kita berdoa dulu ya, kan ini terakhir ya. Kalau kita di sekolah itu kita baca doa dulu, mau pulang. Iya Bu. Oke, sebelum siapa yang mimpin? Abdul Muhi, pimpin Abdul Muhi, kamu KM-nya. Bu aja. Belum pulang, mari kita berdoa. Belum. Dalam hati baca doa. Dalam hati mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat istirahat, Bu. Selamat beristirahat. Semangat selalu. Iya Bu. Bu izin keluar Bu. Ya, silakan. Ya udah Bu, makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.